Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing saat menika kita senantiasa selalu mendapat limpahan rahmat serta nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kula panjenengan sedaya saged ngrawuhi panggilanipun Allah Subhanahu wa taala dumugi wonten ing masjid menika kaperlu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, inggih menika melaksanakan ibadah salat Jumat kita laksanakan secara berjamaah wonten ing masjid menika. Pramila mugia sedaya amal ibadah kita saged dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lajeng ingkang kaping kalih doa sholawat serta salam mugi-mugi tetap tertuju dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Khutbah Jumat pada siang hari ini saya beri tema atau saya beri judul inggih menika mempersiapkan anak menjadi anak yang qurrata a'yun. Para hadirin, judul khutbah ini pada beberapa bulan yang lalu sudah pernah saya sampaikan di atas mimbar melalui khutbah yang sama seperti ini. Namun pada hari ini sengaja kami angkat kembali, kami ulang kembali untuk kami sampaikan yang kedua kalinya melalui kesempatan forum khutbah Jumat, karena tema ini atau judul ini saya anggap penting bagi kepentingan anak-anak kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkait kalian judul khutbah kalau Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing surat Al-Furqan inggih menika ayat 74 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artosipun waladzina lan utawi wong-wong akeh yaquluna kang padha ndonga sapa dene kabeh Rabbana wahai Tuhan kula hablana hab mugi panjenengan paring lana dateng kula min azwajina saking istri-istri kula wa dzurriyyatina lan saking anak-anak keturunan kula qurrata a'yun inggih menika mugi panjenengan dadosaken sebagai qurrata a'yun mugi panjenengan paringi qurrata a'yun atau sebagai penyenang hati waja'al lan mugi panjenengan dadosaken na ing kula lil muttaqina kangge tiyang-tiyang ingkang bertakwa imama sebagai imam atau sebagai pemimpin. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kata kunci yang saya ambil dari ayat kalawau sebagai materi khutbah saya adalah kata qurrata a'yun. Dengan kata qurrata a'yun yang masih asli saya ambilkan dari bahasa Al-Quran. Ini membuat saya ingin berpikir untuk menunjukkan konsep Al-Quran bahwa ternyata anak-anak kita itu bisa kita persiapkan menjadi anak yang qurrata a'yun. Nah, melalui khutbah Jumat ini saya ingin menjelaskan pengertian qurrata a'yun menurut beberapa ahli tafsir. Yang pertama, menurut tafsir Ibnu Katsir, qurrata a'yun artinya adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut tafsir Ibnu Abbas, qurrata a'yun artinya adalah anak yang menyenangkan pandangan mata baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, menurut tafsir Hasan Al-Basri, qurrata a'yun artinya adalah anak yang menyenangkan hati karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tafsir tersebut di atas, maka di sini saya secara pribadi dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah anak yang bisa menjadi penyejuk hati atau bisa menjadi permata hati bagi kedua orang tuanya. Kalau begitu berarti qurrata a'yun itu anak yang menyenangkan hati bagi kedua orang tuanya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya saya membaca buku Orang Pintar. Pada dasarnya semua orang itu ingin memiliki atau ingin mempunyai anak yang qurrata a'yun dalam sebuah keluarga. Untuk mendapatkan anak yang qurrata a'yun itu diibaratkan seperti membangun sebuah bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat itu tentu saja akan dimulai dengan membuat kerangka pondasi yang kokoh yang nantinya mampu menopang bagian bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula anak yang qurrata a'yun itu harus memiliki pondasi pendidikan agama yang sangat kuat
dan kokoh ketika masih usia dini. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena hal itu akan menjadi dasar dan penopang bagi perkembangan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dari paparan khotbah yang seperti ini, maka jelas bagi kita orang tua bahwa anak yang qurrata a'yun itu proses awalnya adalah dimulai dengan memberi pondasi pendidikan agama yang kuat bagi anak sejak usia dini. Sebab kalau tidak, maka bangunan bertingkat itu akan mudah roboh karena pondasinya kurang kuat. Berarti anak sejak usia dini apabila tidak diberi pendidikan agama yang kuat, itu sama dengan kita orang tua tidak mempersiapkan anak menjadi anak yang qurrata a'yun. Sebaliknya saudara-saudara, jika anak-anak kita sejak usia dini sudah kita beri pendidikan agama yang kuat, maka itu artinya sama dengan kita orang tua sudah mempersiapkan anak-anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun. Berarti supaya anak-anak kita itu bisa menjadi qurrata a'yun, maka prosesnya adalah melalui pendidikan agama sejak usia dini sebagai pondasi untuk pedoman segala pijakan dalam hidup dan kehidupannya. Nah, terkait dengan anak yang qurrata a'yun, saya sempat mengadakan survei dan sempat mengadakan penelitian terhadap orang tua yang memiliki anak yang cerdas, pintar, sukses, berprestasi, unggul, dan selalu juara dalam olimpiade suatu mata pelajaran. Saya menjadi cemburu, saya menjadi iri hati, dan selalu saya ingin tahu apa sejatinya, apa sesungguhnya yang telah diperbuat oleh orang tua sehingga mempunyai anak yang menyenangkan hati, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah qurrata a'yun itu. Maka orang tua tersebut menjawab atas pertanyaan saya dengan jawaban sebagai berikut: alaikum bil jama'ati wa bi qiraatil Qur'an. Ini bukan hadis, ini juga bukan Al-Quran, tetapi ini fatwa dari seorang ulama. Alaikum bil jama'ati wa bi qiraatil Qur'an. Alaikum ini diartikan sebagai arti wajib karena itu mengandung hukum fi'il amar. Maka ungkapan tersebut saya terjemahkan atau saya artikan sebagai berikut. Artinya adalah sampean itu harus rajin sholat berjamaah. Alaikum bil jamaati, sampean itu harus rajin sholat berjamaah. Wa bi qiraatil Qur'an, dan sampean itu harus rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah sebuah jawaban dari seorang tua yang memiliki anak yang menurut saya adalah qurrata a'yun. Maka saya berguru karena saya cemburu, iri hati, dan ingin mempunyai anak sebagaimana dia. Maka jawaban orang tua tersebut mencoba saya terapkan. Maka saya coba terapkan dua teori ini, yaitu rajin sholat berjamaah dan rajin membaca Al-Quran dalam upaya untuk mendapatkan atau mempunyai anak yang qurrata a'yun. Walhasil, alhamdulillah, apa yang saya harapkan telah menjelma sebuah kenyataan, yaitu lahirnya anak yang qurrata a'yun dalam sebuah rumah tangga. Saudara-saudara, kesimpulan khutbah saya untuk mempersiapkan dan mengantarkan anak-anak kita agar supaya bisa menjadi anak yang qurrata a'yun, maka prosesnya adalah melalui jalur pendidikan agama yang kuat sejak usia dini. Mengapa? Karena pendidikan agama
sejak usia dini itu dianggap sebagai pondasi dalam sebuah bangunan bertingkat. Jika pondasinya kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Tapi jika tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah runtuh dan akan mudah roboh. Maka jangan salah kita orang tua menyalurkan dan mendaftarkan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebab kalau salah, mungkin saja anak kita itu bisa pintar, tapi tidak bisa menjadi anak yang qurrata a'yun. Itulah bahasa Al-Quran yang saya jabarkan dalam urian khutbah ini. Semoga ada guna dan faedah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur